terbentang dengan segala kecantikan dan kemegahannya. Sebuah kisah nyata dari timur Indonesia yang menyimpan keragaman budaya serta alam yang masih asli. Inilah cerita tentang pengabdian, bakti, dan ketulusan yang tumbuh di atas tanah Papua Barat. Pesona senja di sini akan menjadi saksi jejak pengabdian para prajurit TNI demi kesejahteraan rakyat di ufuk timur Nusantara. Senyum mereka, senyum masyarakat bak alunan lagu yang indah di tengah tenangnya alam Papua. Keramahan warga menemani setiap langkah perjalanan masyarakat Kaimana dalam menempuh hidup yang begitu dinamis dirasakan. Ketulusan masyarakat adalah kekuatan bagi para prajurit untuk terus mengabdi dan membangun tanah ini dengan sepenuh hati. TMMD kali ini digelar di Kabupaten Kaimana yang begitu cantik. Kehadiran program ini memberikan harapan baru bagi seluruh warga yang telah lama menanti perubahan nyata. Kodim 1804 Kaimana hadir untuk menjawab doa yang sudah tertaut dalam hati masyarakat selama ini. Langkah nyata ini ditujukan sepenuhnya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan. Saat ini tim cerita militer berkesempatan mengunjungi Kaimana di Papua Barat. Kaimana terkenal dengan biota lautnya yang sangat indah, gugusan-gugusan pulau yang cukup indah juga, dan kejernihan air yang kita bisa lihat bagaimana biota laut yang masih terjaga. Masyarakat hidup rukun dan masyarakat juga hidup bersama-sama untuk menjaga kehidupan mereka di Pulau Kaimana. Kaimana terkenal dengan pancaran cahaya yang indah ketika senja itu datang. Tetapi pembangunan infrastruktur di Kaimana ini perlu dipertahankan, perlu dilanjutkan. Karena infrastruktur ini adalah salah satu untuk menunjang perekonomian kehidupan dari masyarakat. Saat ini di Kodim 1804 Kaimana sedang berlangsungnya program TMMD ke-127. Tim cerita militer berkesempatan mengikuti bagaimana Kodim ini bergerak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kaimana. Ikuti perjalanan saya bersama Victor Hitler Siagian dalam program Cerita Militer. Satuan teritorial merupakan satuan yang paling dekat dengan seluruh unsur masyarakat di setiap wilayah. Kodim 1804 Kaimana selalu hadir di garis terdepan untuk mendengar dan merasakan setiap keluh kesah warga secara langsung. Kehadiran TNI di tengah rakyat adalah kekuatan nyata yang menjadi kunci keberhasilan dalam membangun kesejahteraan di Kabupaten Kaimana. Pada awal Februari 2026, TMMD resmi dibuka di Kabupaten Kaimana. TMMD ke-127 kali ini menyasar di dua wilayah penting, yaitu Kampung Marsi dan Kampung Sisir. Kedua kampung tersebut memiliki cerita serta kebutuhan masing-masing yang harus segera ditangani. Disinilah Kodim 1804 Kaimana hadir untuk menjawab setiap persoalan dengan turun langsung ke lapangan. Sebagaimana kami waktu pada saat itu sebelum ada peningkatan infrastruktur dalam hal ini jembatan. Ya sebagaimana kita waktu itu memang agak sulit. Dalam hal ini masyarakat dalam akses menyeberang kali ini agak sulit memang. Itu mengancam bagi kami pengguna jalan. Termasuk saya sendiri secara pribadi motor saya itu baru. Itu jadi korban di sini, di sungai sini. Tapi kemudian saya pernah juga sebagai kepala kampung, tapi juga perwakilan dari masyarakat ini untuk lobby ke pemerintah daerah. Setelah saya lihat kondisi di lapangan, saya lihat yang perlu kita bantu jembatan. Hal-hal menonjol di lapangan, saya laporkan ke Danramil. Mohon izin komandan, di lapangan saya temukan seperti begini. Dalam hal ini jembatan kita harus perhatikan, itu faktor utama. Saat itu luar biasa, syukurlah Pak Danramil respon. Bilang oke, Bapak bisa, saya laporkan ke Komandan Kodim.
Yang pertama, kenapa kita memilih Kampung Marsi ini, yaitu khususnya jembatan ini. Di sini adalah jembatan yang paling vital untuk menghubungkan dari beberapa kampung yang ada di distrik menuju ke Kampung Marsi dan menuju ke Kampung Sisir. Oke. Dengan adanya ini, kemarin kita sudah meninjau juga ke sini. Dari sejak 2016, ini kampung ini jembatan tidak permanen. Sehingga harapannya kita dengan adanya jembatan ini bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Marsi maupun Kampung Sisir maupun dari kampung beberapa daerah yang distrik menuju ke Kampung Sisir. Kalau tidak permanen itu maksudnya bentuknya dia hanya bentuk pohon saja atau Ya, kalau yang kemarin pada saat itu hanya berbentuk pelepah kelapa di kelapa bujurkan utuh. sana. Ya. Hanya banyak sekali korban yang terjungkal. Masyarakat yang melintasi jalan-jalan tersebut banyak yang jatuh ke sungai, ada juga suami istri yang melintasi karena takut akhirnya ke sungai. Harapan kita dengan masyarakat Kampung Sisir ini menyampaikan kepada kami bahwasanya perlu adanya jembatan ini untuk dibangun agar bisa untuk melaksanakan mobilisasi dari kampung seberang menuju ke Kampung Sisir maupun Kampung Marsi. Untuk yang Kampung Sisir kita ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama pembangunan rumah, kemudian pembangunan MCK, dan pembangunan sumur. Harapannya terkait masalah pembangunan rumah ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu dan lanjut usia dan tidak memiliki rumah. Kemudian harapan kita memang di Kampung Sisir sebelah sana bahwasanya masih ada beberapa rumah atau warga yang tidak memiliki MCK. Makanya kita bangunkan untuk MCK termasuk untuk pembangunan sumur. Harapannya untuk program air bersih, program dari pemerintah dapat terwujud. Seperti yang disampaikan, bahwa di Kampung Marsi sedang dilakukan proses pembukaan jalan. Jalan ini adalah akses utama yang sangat krusial untuk menghubungkan warga ke arah Kampung Sisir. Lokasi kedua, pelaksanaan TMMD. Untuk menuju Kampung Sisir, setiap personel maupun logistik membutuhkan kapal untuk menyeberangi lautan. Kondisi geografis ini menjadi tantangan besar, terutama terkait akses serta proses pengiriman material TMMD yang akan digunakan di Kampung Sisir. Perjuangan menembus ombak ini adalah bukti nyata bahwa TNI siap menghadapi segala rintangan demi pembangunan yang merata. Anggota kami bagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok mungkin ya 60-40. Nah, yang 60% itu ke Kampung Sisir, kemudian yang 40% di Kampung Marsi. Kenapa saya bagi seperti itu? Karena kalau kita ngerjakan satu tempat saja, nanti yang lainnya tidak terkejar, Pak. Jadi kita bagi dua, yang di Kampung Sisir kan untuk sasarannya agak banyak. Jadi kita ya anggotanya lebih banyak. Kemudian di Kampung Marsi kan kita pembikinan jembatan, kemudian kita pembukaan jalan ya tenaganya nggak terlalu banyak lah. Ya, makanya kita bagi 60-40% seperti itu. Di Kampung Sisir, pengabdian prajurit Kodim 1804 Kaimana juga sangat terasa nyata bagi warga setempat. Salah satunya adalah kisah Ibu Evelina, seorang janda yang selama ini hidup menumpang di rumah ayah angkatnya. Keterbatasan ekonomi membuatnya tak memiliki pilihan selain bertahan hidup dalam kondisi yang serba sulit. Melalui program TMMD ke-127 ini, TNI hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan tempat tinggal yang layak bagi dirinya. Dan saya punya hidup itu begini sudah. Saya tidak pernah mau baku marah dengan petugas-petugas dalam kampung. Apalagi pendeta. Pendeta itu saya dekat. Apa sedikit saya cari pendeta, apa sedikit cari pendeta. Saya bilang, Tuhan, orang bikin saya begini, tapi Tuhan buka jalan Pak untuk saya. Mungkin ada yang mau bantu saya, Kak. Pas lagi di kota baru, ada laki-laki bonso ini telepon Pak. Ada laki-laki yang di Capil itu. Bilang dia naik sudah. Ada om tentara, ada jalan cari dia, mau bawa KTP. Iya sudah, nanti pesan naik. Dengar begini bilang kata ada mau bantu apa ini rumah satu. Saya bilang terima kasih banyak. Tuhan paling baik sekali ya. Selama ini saya menderita tapi Tuhan bisa buka jalan Pak. Om tentara dong bisa bantu saya. Kini, rumah Ibu Evelina berhasil diwujudkan oleh Kodim 1804 Kaimana menjadi hunian yang jauh lebih layak dan nyaman.
Tempat tinggal yang dahulu hanya menjadi mimpi, sekarang telah berdiri kokoh sebagai saksi bisu ketulusan TNI dalam mengabdi. Ketersediaan air bersih adalah hal yang sangat krusial bagi kehidupan sehari-hari warga di kampung sisir. Langkah ini diambil karena air merupakan unsur penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup keluarga. Berbicara sebuah kebersihan tentu juga perlu adanya fasilitas MCK yang layak. Di kampung sisir, Kodim 1804 Kaimana membangun 2 unit MCK, yakni 1 unit untuk gereja dan 1 unit untuk masyarakat umum. Keduanya sangat penting karena fasilitas ini adalah tulang punggung kesehatan lingkungan dan martabat warga dalam beribadah maupun beraktivitas sehari-hari. Untuk respon umat sangat baik, Kak, karena itu yang tadi saya bilang, ketika kegiatan-kegiatan mereka agak kesulitan. Sekarang ketika dibangun MCK di lokasi gereja, umat sangat senang. Bahkan kami Majelis Jumat juga sangat senang karena kita tidak kesulitan lagi. Jadi kalau ada ibadah, sudah tidak perlu berpikir nanti mau cari air bagaimana, mau cari tempat ini bagaimana. Jadi umat sangat senang, bersyukur karena pergumulan kami selama ini boleh dijawab seperti itu. Ya kalau untuk yang dibangun di kintal atau halaman gereja ini ya hampir, kalau menurut penilaian saya itu sudah 99%. Karena cukup untuk bagi umat atau masyarakat yang datang. Pada awalnya itu mereka sering memasuki ruangan ibadah, tapi mereka juga dihadapkan ketika mencari tempat yang membuang air apa, sehingga kami boleh berterima kasih karena dengan adanya ini bisa membantu untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan non-fisik juga dilaksanakan dengan penuh semangat, seperti penyuluhan terkait nyamuk demam berdarah kepada generasi muda di kampung sisir. Langkah ini dilakukan agar mereka memahami cara pencegahan serta penanganan yang tepat terhadap wabah nyamuk. Semua kegiatan ini memberikan dampak positif yang sangat luas bagi seluruh masyarakat. Mulai dari pembangunan jembatan dan pembukaan jalan di Kampung Marsi, hingga pembuatan rumah, MCK, serta sumur air bersih di kampung sisir. TMMD ke-127 telah berhasil memupuk harapan positif untuk masa depan Kabupaten Kaimana yang lebih cerah dan sejahtera. Semangat kemanunggalan TNI akan terus hidup dan menjadi pondasi utama kemajuan di tanah Papua. Dan untuk Kaimana terpilih karena kita lihat itu merupakan skala prioritas untuk dapat mempercepat pembangunan yang ada di wilayah untuk mendapatkan aksesibilitas dan menyediakan fasilitas dasar wilayah pedalaman. Khususnya seperti ada pembukaan akses transportasi, penyediaan sarana air bersih, dan peningkatan kualitas hunian, serta tentunya kita harapkan adalah sinergi dan kemandunggalan TNI Rakyat. Mulai dari tahap persiapan, pemerintah daerah telah terlibat di dalam membantu Kodim di dalam kegiatan perencanaan dan kegiatan pembiayaan. Ya, kita sudah mencoba untuk melihat dari Kodim dengan tim kami juga melihat di mana kira-kira lokasi TMD yang layak itu. Hingga pilihannya jatuh pada daerah Kampung Marsi dan Kampung Sisir. Pembangunan jembatan, pembersihan jalan, pembangunan rumah, dan fasilitas MCK. Nah tentu saja bahwa kami berharap bahwa hasil daripada TMD ini mendatangkan manfaat bagi masyarakat setempat, dan juga masyarakat setempat diharapkan nantinya bisa memelihara hasil-hasil dari TMD ini secara optimal. TNI membangun di pedesaan ini sudah kita gelar sudah
sejak tahun 2005. Jadi bukan baru pertama kali, tapi sudah sejak tahun 2000-an ketika kabupaten ini sudah kita gelar, dan itu sudah dilakukan hampir di semua distrik. Ya, skalanya dulu lebih besar. Ini kan kalau sekarang skalanya hanya terbatas pada Kampung Marsi dan distrik, tapi di waktu lalu dengan kemampuan pembiayaan yang lebih memadai, kita bisa melaksanakan kegiatan yang lebih luas. Ya, jadi pemerintah mencoba untuk menyertakan bantuan pembiayaan, hingga dengan demikian ya TNI bisa melaksanakan kegiatan fisik di daerah sasaran.